Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Sasa. Sasa kenapa? Izin. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya ini masih semangat atau udah loyo? Ngantuk ya? Gimana kalau kita membangkitkan semangat dulu? Nah, kalau ibu bilang mana semangatnya, kalian jawab ini semangatku, gitu ya. Kita coba dulu sekali. Mana semangatnya? Ini semangatku. Semangat lagi ya, sekali lagi. Mana semangatnya? Ini semangatku. Udah semangat. Nah, selanjutnya kemarin masih ada yang mengingat materi tentang minggu kemarin? Materi? Iya, betul. Berarti Mbak Dalia masih mengingat ya? Teks biografi. Teks biografi itu apa? Teks yang menceritakan sebuah tokoh. Berarti masih mengingat semua ya? Nah, selanjutnya hari ini Ibu akan melanjutkan materi kemarin, yakni menulis puisi. Ada yang suka menulis puisi di sini? Ada? Oh, Mbak Dita suka menulis puisi ya? Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini, siswa dapat mempelajari, memahami pengertian, ciri-ciri, serta unsur-unsur puisi. Nah, selanjutnya siswa diharapkan juga dapat membuat puisi berdasarkan memperhatikan struktur, pilihan kata, dan keindahan bahasa. Langsung saja kita masuk ke materi inti, yakni yang pertama ada pengertian puisi. Ada yang tahu pengertian puisi? Karya sastra. Ya, puisi termasuk salah satu karya sastra. Karya sastra yang disusun dalam bait atau baris, di mana karya sastra tersebut mengandung memiliki kata-kata yang indah. Biasanya dalam puisi itu memiliki kata-kata yang indah dan padat. Nah, di dalam puisi tersebut terdapat makna yang mendalam. Dan puisi biasanya menekankan kepada bahasa yang indah. Biasanya puisi itu menggunakan bahasa kiasan atau majas. Selanjutnya ada ciri-ciri bahasa. Di sini sudah tertera ciri-ciri bahasa. Yang pertama ada apa, Mbak Nabila? Yang pertama ada tersusun dalam bait dan baris. Yang pertama tersusun dalam bait dan baris. Nah, ada yang tahu nggak apa yang membedakan puisi dengan karya sastra yang lain? Tidak ada. Ibu akan menjelaskan. Nah, kalau puisi itu terdiri dari beberapa bait dan baris. Nah, sedangkan kalau karya sastra yang lain itu biasanya tertulis dengan sebuah cerita, di dalam sebuah cerita atau paragraf. Nah, itu yang membedakan antara karya sastra puisi dengan karya sastra yang lain. Nah, selanjutnya ciri yang kedua ada menggunakan bahasa yang padat dan bermakna. Biasanya puisi itu hanya menggunakan kata tertentu atau hanya beberapa kata saja, tetapi dalam kata tersebut dapat menampilkan makna yang luas. Seperti itu. Selanjutnya ciri puisi selanjutnya yakni mengandung rima atau irama. Nah, biasanya dalam puisi itu mengandung rima. Biasanya kan kalau rima itu akhir dari sebuah kata ya. Kalau akhirnya itu tenang, berarti nanti yang bawahnya juga tenang, terus pokoknya sama yang akhirnya. Terus juga menampilkan
suasananya itu kayak seperti sedih atau senang seperti itu. Terus selanjutnya ciri puisi selanjutnya ada menggunakan majas atau gaya bahasa. Nah, ini ciri khas dari sebuah puisi. Biasanya puisi itu menggunakan bahasa kiasan atau bahasa-bahasa yang mungkin tidak dipergunakan dalam bahasa sehari-hari. Selanjutnya, ciri-ciri puisi selanjutnya yakni memiliki makna tersirat. Nah, dalam puisi itu biasanya ada makna yang tersirat, tetapi maknanya itu tidak terlihat langsung, terlihat secara langsung. Jadi kita harus membacanya terlebih dahulu agar makna yang terkandung dalam puisi itu dapat dicerna. Selanjutnya kita memasuki pada unsur-unsur puisi. Unsur puisi yang pertama ada tema. Apa itu tema? Iya, betul sekali. Pokok pikiran puisi. Nah, kalau kita ingin membuat puisi, kita pasti terlebih dahulu menentukan temanya. Kita mau mengambil tema apa? Temanya tentang persahabatan atau tentang kekeluargaan. Kita harus mengerti tema apa yang kita mau saat membuat puisi. Nah, selanjutnya, unsur selanjutnya yakni rima atau irama. Nah, di rima atau irama ini kita bisa menentukan. Biasanya kan kalau di puisi itu rima atau iramanya itu berakhiran AB atau AAA atau BBBB. Nah, itu bisa ditentukan dengan kalian. Kalian mau mengambil irama apa? Kalian mau mengambil rima apa? Itu bisa ditentukan dengan pilihan kalian sendiri. Nah, untuk iramanya itu kalian bisa, kalau irama itu menentukan gimana puisi itu terbaca, atau puisinya itu mengandung sebuah kesedihan, mengandung sebuah kesenangan, itu bisa terkandung dalam puisi tersebut. Selanjutnya ada diksi atau pilihan kata. Nah, dalam puisi itu kita itu harus memilih kata-kata yang dimana kata-katanya itu hanya beberapa tapi mengandung makna yang luas. Jadi sebelum membuat puisi kita harus mengumpulkan kata-kata terlebih dahulu, bukan sembarang kata yang dimasukkan dalam puisi. Selanjutnya ada majas atau gaya bahasa. Nah, majas atau gaya bahasa di sini itu merupakan bahasa yang indah atau bahasa kiasan, seperti misalnya metafora. Metafora itu seperti membandingkan dengan benda yang mati, itu juga termasuk. Nah, contohnya lagi hiperbola, itu melebih-lebihkan kata-katanya, itu juga termasuk dalam majas. Nah, selanjutnya yakni ada imaji atau kata-kata yang menggambarkan. Nah, di mana ini kata-katanya itu dalam hanya beberapa kata itu tapi dapat menggambarkan sebuah suasana atau sebuah kata yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, selanjutnya yang terakhir yakni ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan. Nah, dalam semua karya sastra pasti ada yang dinamakan dengan amanat. Nah, dalam puisi pun juga seperti itu. Dalam puisi juga terkandung sebuah amanat. Jadi kalian kalau ingin membuat puisi, kalian bisa menghadirkan amanat dalam puisi tersebut. Nah, amanat ini tidak harus secara langsung dituliskan. Jadi secara tersirat saja. Itu biasanya dalam puisi amanatnya itu berbentuk yang tersirat, tidak secara langsung dikemukakan. Selanjutnya yakni langkah-langkah menulis puisi. Di sini ada yang mau menulis puisi? Ada yang suka hobi? Nah, sebelum menulis puisi kalian harus memperhatikan. Yang pertama, menentukan tema. Jadi kalian harus tahu tema apa yang kalian ingin tulis atau sesuai dengan perasaan kalian. Perasaan kalian sedang rindu, kalian bisa
menuliskan temanya tentang kerinduan atau seperti kesedihan atau bahagia, itu terserah kalian ingin menentukan temanya seperti apa. Nah, jika temanya sudah ditentukan, langkah selanjutnya yakni menentukan suasana. Jadi suasana itu juga berkaitan dengan tema ya. Kalau kita mengambil temanya kesenangan, masa nanti suasananya sedih, kan nggak mungkin. Jadi harus berkaitan dengan tema, sesuai dengan tema yang diambil. Nah, setelah suasananya ditentukan, langkah selanjutnya yakni mengumpulkan kata-kata dan menyusunnya. Dimana kalian harus memilih kata-kata yang berkaitan dengan tema yang kalian pilih. Dan setelah kata-kata yang sudah terkumpul, kalian bisa menyusunnya menjadi sebuah puisi. Nah, biasanya kalau puisinya itu menurut kalian belum cocok, kalian bisa membacanya berkali-kali. Itu bisa menyeleksi kembali puisi yang kalian buat. Sampai sini sudah paham langkah-langkah untuk menulis puisi? Sudah paham? Nah, selanjutnya Ibu punya mystery box. Di sini ada tema-tema yang ada. Nah, di sini kalian pilih salah satu dari tema yang ada di sini. Nah, setelah itu tugas kalian yakni menulis puisi berkaitan dengan tema yang sudah dipilih. Silakan, yang pertama Bu Delia. Sudah dapat semuanya? Dibacakan, kalian mendapat tema apa? Mbak Dahlia tema apa? Perjuangan. Perjuangan, wah. Jadi Mbak Dahlia harus membuat puisi tentang tema perjuangan. Perjuangan apa? Terserah, mau perjuangan sekolah atau perjuangan apa. Mbak Nabila dapat tema apa? Persahabatan. Persahabatan. Seperti Mbak Nabila punya sahabat yang itu bisa dituangkan dalam puisi. Mbak Cici dapat apa? Hubungan. Cici ini hubungan. Mbak Nita dapat? Bukan, Mas Wahyu dapat apa? Nih. Ibu beri waktu sampai 5 menit ya untuk membuat puisi. Jika sudah selesai, kalian bisa membacakan satu persatu puisi yang telah kalian buat. Sudah selesai semuanya? Nah, Ibu mau salah satu dari kalian membacakan hasil puisi yang telah kalian buat. Mungkin Mbak Rita, silakan dibacakan apa tadi temanya, terus puisi yang telah dibuat. Wah, bagus sekali ya hasilnya dari Mbak Rita. Tepuk tangan untuk Mbak Rita. Nah, selanjutnya bisa Mbak Dahlia membacakan hasil tugasnya. Temanya perjuangan. Belum sampai, belum berhenti. Judulnya apa? Perjuangan. Oh, judulnya perjuangan. Belum sampai, belum berhenti.
beras utama. Selama kaki masih bisa melangkah, selama itu pula perjuangan belum selesai. Lihatlah mereka yang berhasil, bukan karena tak pernah jatuh, tapi karena setiap kali jatuh, mereka selalu memilih untuk bangkit. Wah, bagus sekali, Mbak Dea. Ya. Kalian udah pintar sekali ya membuat puisi. Kalian bisa melanjutkan kreativitas kalian sendiri dengan membuat puisi. Nah, sampai sini sudah paham materinya hari ini? Sudah Bu. Nah, dari materi hari ini dapat disimpulkan bahwa kita mempelajari pengertian puisi. Apa tadi pengertian puisi? Sebuah karya sastra yang menampilkan bahasa dengan indah dan mengandung makna yang mendalam. Baik. Nah, tadi kita juga belajar apa saja? Ya, ciri-ciri puisi, terus unsur-unsur puisi. Yang terakhir, langkah-langkah membuat puisi. Nah, sepertinya kalian sudah paham semuanya ya. Nah, untuk itu mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah ngantuk atau senang atau bagaimana? Seru? Ya, semoga pembelajaran selanjutnya juga seru juga ya. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran yang telah kalian dapat dari pelajaran hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.